Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tentunya kalian masih diberikan semangat kan? Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam menerima pembelajaran daring pada pagi hari ini. Anak-anak hebat, materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 5. Silahkan kalian buka buku pembelajaran 5 halaman 170. Anak-anak hebat, materi pada pembelajaran 5 ini kita akan membahas tentang gangguan dan kelainan pada otot manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari gangguan dan kelainan pada tulang dan sendi manusia. Selain pada tulang dan sendi manusia dapat mengalami gangguan dan kelainan otot. Gangguan dan kelainan otot itu dapat menyebabkan gangguan aktivitas manusia. Nah, sekarang apa saja bentuk gangguan dan kelainan pada otot manusia? Mari kita pelajari bersama-sama. Macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot pada manusia yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi itu adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh gangguan hipertrofi. Yang kedua adalah atrofi. Atrofi itu adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi ototnya menurun. Ini gambarnya seperti ini ya. Jadi atrofi itu biasanya menyerang pada otot yang makin lama otot kita itu makin mengecil atau daging kita makin mengecil. Yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi anak-anak bisa melihat di buku kalian itu sudah ada kelainan otot atau gangguan pada otot. Yang keempat adalah tetanus. Tetanus itu adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Biasanya tetanus ini dapat menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, contohnya seperti ini. Biasanya tetanus itu terjadi karena kita akibat luka yang tanpa kita sadari, misalkan luka karena disebabkan oleh paku yang karat, kemudian kaca, pecahan kaca. Apabila tidak secepatnya ditangani, maka lama-kelamaan luka itu akan menjadi infeksi dan dapat menyebabkan terjadinya tetanus. Yang kelima adalah kejang otot atau kram otot. Ini kejang otot dapat terjadi karena otot melakukan kerja terus-menerus tanpa henti. Otot tidak diberi oleh kalian istirahat. Karena sudah diberikan aktivitas terus-menerus, maka otot kita akan menjadi kram. Biasanya itu terjadi pada saat kita berenang ya. Kadang-kadang kita masuk ke dalam air, tiba-tiba otot kita kejang atau kram otot. Contohnya seperti ini. Atau pada saat kita bangun tidur, kadang-kadang kita juga mengalami yang namanya kram otot. Anak-anak hebat, yang keenam adalah hernia abdominal. Hernia abdominal adalah robeknya otot dinding perut yang menyebabkan usus melorot ke rongga perut. Contohnya seperti ini. Canreng madurana atau otot usus toron. Nah, anak-anak itu adalah 6 gangguan atau gangguan yang terjadi pada otot kita. Nah, bagaimana cara mencegahnya agar kita tidak terhindari dari gangguan otot? Yaitu kita lebih baik mencegahnya dengan cara mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya. Jadi kita lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Lanjut ya. Nah, anak-anak, sebagai kegiatan literasi pada pagi hari ini, silakan kalian buka buku paketnya halaman 172 sampai dengan 174. Silakan kalian baca di rumah, baca di dalam hati atau membaca senyap. Berikutnya adalah di pembelajaran 5 ini, kita akan tetap belajar komik. Pada pembelajaran lalu, kamu telah membuat komik secara sederhana.
Dan ternyata setelah Ibu lihat, setelah Ibu amati, ternyata banyak anak-anak yang sudah bisa membuat komik ya. Menggambarnya sudah bagus. Ibu salut pada kalian. Ya, anak-anak hebat, bagaimana langkah-langkah membuat komik strip? Komik strip itu langkahnya membuat sketsa bingkai. Kemudian membuat sketsa karakter. Jadi bingkainya dibuat terlebih dahulu. Bingkainya seperti misalkan mau buat segitiga atau segi empat itu bingkai. Kemudian membuat karakter. Nanti di pembelajaran 6 kita akan belajar bagaimana cara membuat komik strip. Yang ketiga, membuat sketsa balon teks. Yang keempat, membuat sketsa latar belakang, kemudian menambahkan teks percakapan. Jadi saya kira langkah-langkah membuat komik strip kalian sudah bisa ya anak-anak ya. Membuat bingkainya, kemudian karakternya, kemudian membuat balon teksnya, buat balon, kemudian dibuat teksnya, kemudian teks percakapannya. Jadi setelah Ibu lihat pada saat kalian disuruh membuat komik, ternyata kalian sudah bisa membuat komik sesuai dengan langkah-langkah membuat komik strip. Anak-anak hebat. Nah, setelah itu baru nomor 6 itu kalian mewarnai gambar komik. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh gambar komik strip. Ini adalah bingkainya sayang. Ini bingkai. Ini adalah bingkai. Kemudian kalian membuat karakternya. Karakter komiknya seperti apa dibuat. Setelah itu kalian membuat balon. Balon teks. Nah, setelah sudah membuat balon teks, baru kita membuat teksnya. Ini teksnya. Teks percakapannya seperti ini. Ini teks percakapan. Setelah itu baru kita memberi warna. Jadi komik kita itu kelihatan bagus apabila kita beri warna. Ya, jadi anak-anak ini adalah langkah-langkah membuat komik strip. Nah, bagaimana ciri-ciri komik? Itu kalian baca di buku paket kalian. Di situ sudah ada 6 ciri-ciri komik. Ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran 5 ini bahwa kelainan atau gangguan pada otot dapat kita cegah jika kita rajin berolahraga, makan makanan bergizi dan berperilaku sehat. Tetapi kita berolahraganya jangan terlalu banyak aktivitas. Kalau sudah kita tidak mampu melakukan olahraga tersebut, kita berhenti sejenak untuk beristirahat. Nah, anak-anak, itu adalah materi pembelajaran 5. Jadi pesan Ibu buat murid-muridku tercinta, hari ini di pembelajaran 5 Ibu tidak akan memberikan tugas pada kalian. Nanti di pembelajaran 6 Ibu akan memberikan tugas. Pesan Ibu, tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa semangat belajar. Anak-anak, terima kasih. Cukup sekian dulu pembelajaran 5 pada pagi hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.